telling you, you just gonna have to kill me. Okay. Film menceritakan tentang seorang pria bernama John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis yang berprofesi sebagai polisi yang tentunya memiliki kehidupan normal layaknya orang-orang pada umumnya, di mana dia memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Dikisahkan bahwa John sedang dalam perjalanan dari New York menuju ke Los Angeles untuk datang ke acara Natal yang diadakan di tempat istrinya bekerja, yaitu PT Nakatomi yang bergerak di bidang perhotelan. Sesampainya di bandara, John dijemput oleh seorang sopir bernama Argyle yang kemudian mengantarkannya ke tempat tujuan. Lalu Argyle memutuskan untuk menunggu di parkiran hotel. Saat masuk, John disambut oleh direktur utama PT Nakatomi yaitu Takagi yang kemudian mengantarkannya ke ruangan istrinya. Di sini John bertemu dengan istrinya, namun tak berselang lama istrinya harus pamit untuk menyampaikan pidato kepada rekan-rekan kerjanya. Tak lama dari situ, datang sekelompok teroris yang kemudian menguasai semua bagian yang ada di hotel itu, baik depan maupun belakang, dan kemudian menyandra semua orang yang ada di hotel tersebut, kecuali John yang berhasil sembunyi dari mereka. Mereka membawa direktur utama PT Nakatomi yaitu si Takagi tadi dengan tujuan untuk menanyakan kode berangkas yang menyimpan lembar saham senilai 640 juta dolar atau sekitar 93,7 miliar rupiah. Is this what this is all about? Our project in Indonesia? Namun si direktur utama tidak mau memberikan kodenya, hingga akhirnya dia pun harus ditembak mati. I don't know it, I'm telling you. Okay. Setelah kejadian tadi, John mencoba untuk menghubungi polisi, namun tidak bisa menggunakan telepon karena jaringan yang ada telah ditutup oleh teroris. Sehingga dia pun menggunakan alarm api yang membuat posisinya diketahui oleh gerombolan teroris tadi. Namun saat disayangkan, di saat sudah dekat dengan hotel, para polisi tadi kembali putar balik karena mendapat laporan kesalahan alarm dari si teroris tadi. Oh, you stupid motherfuckers! No, no! Turn the fucking truck around! Datang 1 orang teroris ke tempat John dan terjadi baku hantam. Drop it, dickhead. Nothing keeps telling me. Lalu si John membawa handki-talkie milik teroris tadi, kemudian membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian hanya mengirim 1 anggota saja dengan tujuan untuk memastikan apakah laporan si John tadi benar. Attention, whoever you are. This channel is reserved for emergency calls only. No fucking shit, lady! Do I sound like I'm ordering a pizza? We had that false alarm, you know. They asked me, that goddamn computer sent you out on another wild goose chase. John kembali dikejar oleh teroris lainnya, lalu diberondong oleh tembakan. Namun berkat keajaiban dari sutradara, John pun dapat menyingkirkan teroris. Si polisi yang ditugaskan untuk memeriksa hotel memutuskan untuk pulang karena tidak menemukan apapun yang dilaporkan oleh John tadi. Si John yang tidak menyerah pun memerondong polisi tersebut dengan tembakan dengan tujuan supaya polisi itu membuat laporan kepada atasannya. Dan tak lama berselang gerombolan polisi pun tiba di TKP. Setelah itu, John membawa perlengkapan yang ada di si teroris tadi, termasuk bahan peledak yang dibawanya. Pain in the ass. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Terjadi percakapan antara si John dengan seorang polisi yang mengecek tadi. Di sini John mencoba menjelaskan semua mengenai para teroris tadi. Namun sayang, kepala kepolisian dari Los Angeles, Robinson, malah menuduhnya sebagai bagian dari teroris tadi. Powell, has it occurred to you he could be one of the terrorists pulling your chain? Si Robinson tadi mengirim 4 orang dan 1 mobil barakuda untuk memaksa masuk ke dalam hotel, namun berhasil dipukul mundur oleh para teroris. Di sisi lain, rekan kerja si Holly, istri John yang bernama Ellie, menawarkan diri kepada teroris tadi untuk bernegosiasi dengan John supaya dia mengembalikan bahan peledak yang tadi dibawanya dan menyerahkan diri. Namun si John yang tidak terlalu mengenali si Alice tidak bergeming. Kemudian si Alice pun dibunuh oleh Hans, pemimpin dari kelompok teroris tersebut. Alice, what have you told them? All right, John, listen. I want you to tell them what the detonators are. Hans, this asshole is not my friend. I just met him tonight. I don't know him. Jesus Christ, Alice, these people are gonna kill you. Datang 2 orang FBI yang kemudian mengambil alih tugas tersebut dari pihak kepolisian. Not anymore. Di lain tempat, sebenarnya si John sudah berhasil menemukan si Hans. Namun karena tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Hans, John pun menganggapnya sebagai orang yang kabur, lalu memberikan pistolnya kepada si Hans. Hans yang merasa bahwa ada kesempatan mencoba menembak John dengan pistol yang tadi John berikan. Namun si John yang sudah berjaga-jaga akan hal tersebut ternyata sudah mengosongkan isi peluru yang ada di pistol tersebut sebelum memberikannya kepada Hans. Kemudian datang rekan-rekan si Hans yang mengakibatkan baku tembak tidak terelakkan di tempat tersebut. Namun si John yang sudah terkepung dapat kabur berkat keajaiban dari sutradaranya. Singkat cerita, tim Hans berhasil melakukan hack terhadap sistem berangkas dan akhirnya berangkas tersebut terbuka. Lalu mereka pun mengambil semua lembar saham yang ada dan bersiap untuk kabur. Lalu FBI yang tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari Hans menghubungi Hans, kemudian berkata bahwa mereka telah menyiapkan helikopter yang akan segera menjemput teroris Hans sesuai dengan permintaannya. Di sini masing-masing kelompok memiliki strategi mereka sendiri, di mana si FBI berniat untuk membunuh mereka di helikopter saat mereka naik, dan si Hans berniat untuk meledakkan gedung saat helikopter mendarat. Sebuah perjudian yang saya yakin penonton sudah dapat memahami siapa yang akan menjadi pemenangnya. Terdapat wartawan yang mewawancarai anak-anak John yang kemudian menyiarkannya secara langsung di televisi. Saya sedikit kesal di sini nih, demi uang gitu anjir si wartawan memanfaatkan keadaan tersebut. Kembali ke tank top. Di sini si John tak sengaja menemukan rangkaian bom yang sudah dibuat untuk menghancurkan gedung tersebut. Namun saat akan melaporkan penemuannya, John tertangkap oleh salah seorang dari kelompok teroris tadi. Dan kemudian terjadi baku hantam 1 versus 1 antara si John dengan si teroris tadi. Di sisi lain, saat sedang mengumpulkan para sandera, Hans tidak sengaja melihat berita yang disiarkan si wartawan tadi, yang mengakibatkan Hans menyadari bahwa Holly adalah istri John karena melihat dari foto siaran berita dan kemudian marganya yang sama dengan John. Lalu Hans pun membawa Holly untuk memanfaatkannya. Saya bilang juga apa,
Wartawan tadi ngeselin anjir. A little bonus for us. Please, sit down. Si John menuju ke loteng untuk menyuruh para sandera turun ke bawah karena sebentar lagi bom akan meledak dan menghancurkan bagian atas gedung. Tapi si John malah dianggap sebagai musuh oleh si FBI yang mengendarai helikopter. Kemudian mereka menembaki John. John yang terpojok dengan terpaksa melompat dari loteng dengan memanfaatkan selang hidran yang diikat ke tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, bom pun meledak menghancurkan loteng beserta helikopter tadi. Setelah kejadian itu, John mencoba untuk menyelamatkan istrinya yang dibawa oleh Hans, namun peluru yang John miliki hanya tinggal 2 batang saja. Seolah-olah menyerah, John pun mendatangi Han. Lalu saat Han lengah, John pun menembaknya beserta 1 temannya. Yippee-ki-yay, motherfucker. Kemudian menendang Hans keluar dari gedung. Film pun berakhir dan si John dapat hidup dengan normal lagi beserta kedua istri dan 1 orang anaknya. And since we've no place to go. Pesan yang dapat disimpulkan dari film ini adalah jangan pernah melakukan hal yang dapat merugikan orang lain hanya karena uang, karena bisa jadi orang yang Anda rugikan tersebut ternyata tidak memiliki uang sama sekali.